Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu ya. Nah, kita masuk ke bab 4 dari pelajaran IPA, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Apa sih sistem peredaran darah itu? Nah, sistem peredaran darah adalah sistem yang mengatur pemampaan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem ini juga disebut sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah. Nah, darah-darah itu mengangkut zat-zat atau hormon yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga tersebar secara merata. Nah, itu sistem peredaran darah. Selanjutnya, ada jenis-jenis peredaran darah pada manusia. Nah, jenis-jenis itu terdiri dari dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa sih peredaran darah kecil itu? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, darah yang menuju paru-paru itu mengandung karbon dioksida. Darah tersebut dialirkan dari bilik kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonalis, kemudian baru masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat kapiler paru-paru, di mana tempat bertukarnya antara karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah darah mengandung oksigen, darah dialirkan ke vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Selanjutnya ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah besar ini mengandung oksigen di mana telah ditukarkan di paru-paru tadi, sehingga kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dari bilik kiri, darah dialirkan ke arteri besar atau disebut aorta, kemudian ke arteri seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh, darah akan mengandung karbon dioksida dan dialirkan ke vena, kemudian kembali ke jantung, yaitu di bagian serambi kanan. Nah, selanjutnya ada fungsi darah. Fungsi darah itu terdiri dari 5 fungsi. Nomor 1, darah sebagai pengangkut oksigen, karbon dioksida, air, dan sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, hal ini seperti definisi tadi bahwa fungsi darah, sistem peredaran darah juga dinamakan sistem transportasi. Nomor 2 yaitu menyebarkan oksigen, karbon dioksida, air, dan sari makanan ke seluruh tubuh. Tidak hanya mengangkut, tetapi juga menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian nomor 3, menjaga suhu tubuh. Nomor 4, mencegah infeksi dengan sel darah putih, antibodi, dan sel darah beku. Nomor 5, mengatur keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya, materi akan diterangkan oleh Kak Putri. Nah, kita akan membahas tentang organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah ini terdiri dari 3 organ, yaitu yang pertama jantung, kemudian yang kedua itu adalah pembuluh darah. Nah, yang terakhir ada paru-paru. Kita bahas satu-satu ya semuanya. Kita akan mulai dari jantung dulu. Nah, jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi seperti berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung tersusun atas kumpulan otot yang sangat kuat
yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh katup jantung yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas pembuluh darah nih. Nah, pembuluh darah itu apa sih? Nah, pembuluh darah itu adalah tempat mengalirnya darah yang dapat diibaratkan sebagai selang yang bersifat elastis. Sifat ini bermanfaat untuk mempertahankan agar tekanan darah itu tetap stabil. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, kita bahas ya satu-satu. Pembuluh nadi atau arteri ini yang pertama kita bahas ini ya. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini tuh apa sih? Nah, pembuluh nadi atau arteri ini merupakan pembuluh yang membawa darah yang mengandung banyak oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ciri-ciri arteri adalah letaknya tersembunyi, dindingnya tebal dan elastis, denyutnya terasa, dan memiliki satu katup dekat dengan jantung. Selanjutnya adalah pembuluh balik atau vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ciri-ciri vena adalah letaknya di permukaan, dindingnya tipis dan tidak elastis, denyutnya tidak terasa, dan memiliki katup di sepanjang tubuh. Vena yang paling besar disebut dengan aorta. Nah, yang terakhir ini kita bahas pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini adalah ujung cabang terkecil dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ciri-ciri pembuluh kapiler adalah dindingnya tipis dan berpori. Pembuluh kapiler menjadi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini dia organ yang terakhir adalah organ paru-paru. Nah, paru-paru ini perannya apa sih? Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan penting, yaitu memasuk oksigen dalam darah. Setelah darah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa ke dalam paru-paru. Kemudian, karbon dioksida akan digantikan oleh oksigen melalui proses pernafasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada organ peredaran darah. Nah, gangguan-gangguan ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada anemia. Anemia ini merupakan gangguan darah yang bentuknya ini kayak rendahnya Hb dalam darah. Hb itu apa sih? Nah, Hb ini adalah hemoglobin atau sel darah merah. Kemudian ada hipotensi. Nah, hipotensi ini adalah tekanan darah rendah. Selanjutnya ada hipertensi. Nah, hipertensi ini kebalikan dari hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi. Nah, lalu ada leukemia. Leukemia ini adalah kanker darah yang disebabkan oleh sel darah putih memakan sel darah merah, sehingga sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Yang terakhir adalah jantung koroner. Itu adalah gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Selesai.